Anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar Dev Laksono menegaskan pemerintah diminta untuk sigap dalam menangani persoalan kebocoran data pribadi yang belakangan kerap dialami warga sipil dan tokoh negara. Dev menilai kebocoran data yang saat ini dilakukan oleh hacker Bjorka semakin menunjukkan kelemahan pemerintah dalam sistem pengamanan data pribadi. Oleh karena itu, Dev menyarankan kepada pemerintah untuk mampu membangun sistem jaringan yang kuat, agar pertumbuhan ekonomi dan kemajuan digitalisasi pemerintah tidak terhambat. Apalagi Indonesia kini mulai memasuki era digitalisasi industri 4.0 dan internet 5.0. Namun di sini Dev juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang telah membentuk tim khusus untuk menangani kebocoran data yang saat ini terjadi. Ia pun berharap permasalahan kebocoran data ini dapat segera diselesaikan dengan baik. Dukungan masyarakatnya itu bukannya menyalahkan apa gimana, tapi mesti disadarkan juga bahwa hacker ini adalah bukan hero-nya nih. Mereka ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengamanan. Nah, tapi harus diingat juga bahwa hacker ini adalah pelaku tindak pidananya, mereka yang mencuri data, menjual, dan itu berpotensi dan bahkan akan merugikan masyarakat secara umum, secara luas. Tapi yang harus menjadi perhatian bahwa ini menunjukkan bahwa masih banyak loophole, kelemahan di dalam sistem jaringan kita. Apalagi pemerintah yang sekarang sudah mendorong masyarakat untuk masuk ke digitalisasi, internet 4.0, industri 4.0. Nah, kan bila tidak dibangun sistem jaringan yang lebih kuat, ini akan terus membahayakan dan bisa berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi ataupun kemajuan digitalisasi Indonesia. Yang harus dilakukan pemerintah ini saat ini apa? Ya, Presiden sudah bertindak dengan tepat, yaitu membentuk tim reaksi cepatnya. Nah, justru ini yang kita tunggu rancangan kerjanya apa. Karena namanya tim reaksi cepat, jadi berarti dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu harus ada hasilnya, sudah diketemukan titiknya di mana, siapa pelakunya, bagaimana cara mengatasinya untuk supaya jangan terus menerus ini kejadian. Karena ini kan ya bisa dibilang dalam beberapa bulan terakhir ini sering kali, hampir tiap minggu atau tiap bulan tuh pasti ada aja data yang bocor, hacker A, hacker B, hacker C, semuanya bisa dari mana-mana. Nah, kalau yang karakter Bjorka ini ya kita nggak tahu, ya saya belum tahu lah secara pribadi ya, apakah dia ini berasal di Indonesia atau di luar, dan dia ini apakah ada motif politik lainnya, agenda terpisah, atau memang hanya untuk mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari sistem pengamanan jaringan internet kita. Nah, ini berarti kan menunjukkan bahwa pertahanan kita kan juga lemah ya Pak, maksudnya sistem pertahanan Ya, juga. bisa dikatakan begitu karena dengan dicurinya data tersebut itu bisa berpotensi untuk melakukan hal yang macam-macam. Nah, jadi saya belum tahu persis datanya itu seberapa sensitif dan seberapa berharga, karena dengan data jumlah miliaran hanya dijual puluhan ribu dolar gitu. Nah, jadi ya saya nggak tahu apakah data itu benar-benar sangat sensitif dan bisa menyerang atau itu hanya data-data biasa saja. Jadi itu yang harus dilihat. Akan tetapi di sini pemerintah harus bertindak cepat untuk melakukan pengamanan jaringan. Kalau misalnya terus-terusan begini, ini pasti akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Presiden kan udah memanggil Kominfo nih, Ya. harapannya nih apa? Ya harapannya yaitu namanya kan membentuk tim reaksi cepat, ya harus dalam 1 hari, 1 minggu ini sudah harus ada hasilnya, harus sudah kelihatan apa yang mereka kerjakan, dan sudah diketemukan titik permasalahannya di mana saja. Pak, kalau dalam catatan evaluasi Komisi 1 secara teknis apa sih permasalahannya? Apa kalau sebelumnya kan gara-gara RU mungkin belum ada RU PDP atau Iya apa? gini, RUU PDP itu kan perangkat hukum. Nah, itu yang memberikan kekuatan otoritas. Nah, tapi yang lebih penting lagi itu rancangan di bawahnya, peraturannya, sehingga pemerintah itu jelas apa yang mesti dikerjakan, apa yang mau dikerjakan, dan ada tahapan demi tahapan yang pemerintah ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pak, masih soal RUU PDP itu infonya bakal dibawa paripurna kapan ya Pak? Dalam paripurna berikutnya, jadwalnya kapan tergantung Bamus. Pak, kalau misalkan dalam RUU PDP itu juga dituliskan apakah ada ini ketentuan mengenai bahwa data-data masyarakat di Indonesia harus di Indonesia, sehingga misalkan Ya, seperti ada. Google atau itu mereka harus punya pusat data itu. Harus punya pusat data, servernya harus berada di NKRI. Berarti transmigrasi seperti itu tuh butuh waktu lama nggak atau? Enggak dong. Kan masyarakat itu di sini, mereka kan tinggal mindahinnya secara cloud, by cloud. Jadi mestinya sih dapat dilakukan dengan cepat. Kalau misalkan nggak dilakukan seperti itu konsekuensinya? Kan ada tahapannya gitu. Jadi nggak langsung besok
harus pindah semua, tapi harus ada tahapannya kan, mereka harus bangun infrastrukturnya dulu segala macam, diberikan waktu lah. Konsekuensinya apa Pak kalau misalkan tidak memindahkan? Saya belum tahu persis lah, mungkin tapi pasti ada denda-dendanya ya, dan sehingga sampai dengan tindakan pidana kalau misalnya tidak juga dalam kurun waktu tertentu. Maksudnya terkait RUU PDP itu di dalamnya di draftnya itu nggak diatur soal sanksi denda atau pidana kepada pemerintah atau penyelenggara negara yang melanggar data pribadi itu gimana? Ya nanti kan diatur di dalam ada perpresnya, ada Kepmen, itu kan semua nanti kan diatur secara detail. Makanya dalam waktu 1 tahun 2 tahun ke depan ini sudah harus rampung semua aturannya. Oke? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.